Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Febrianti dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM akhiran 016. Nah, sebagai seorang peserta didik, tentunya belajar merupakan kewajiban utama mereka. Karena dengan belajar, mereka dapat memperoleh wawasan baru, pengetahuan baru, dan juga pengajaran baru yang akan menunjang perkembangan mereka. Dan dalam proses pembelajaran atau proses belajar ini pasti terdapat kesulitan-kesulitan ataupun kendala-kendala yang dialami. Nah, berikut ini merupakan contoh-contoh kesulitan atau kendala dalam belajar yang dialami oleh peserta didik. Yang pertama adalah disleksia. Disleksia merupakan gangguan dalam proses belajar, terutama belajar akademik, yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, ataupun mengeja. Orang dengan disleksia sebenarnya tidak memiliki masalah pada penglihatan mata mereka, tetapi mereka mengalami kesulitan dalam mengenali huruf, angka, dan juga kata dengan akurat karena gangguan pada perkembangan saraf otak. Lalu orang yang mengidap disleksia itu ketika melihat tulisan terbalik-balik ataupun acak sehingga kesulitan untuk membacanya. Dan inilah dia gambaran dari seseorang yang mengidap disleksia ketika melihat sebuah tulisan. Gejala dari disleksia ini akan terlihat ketika anak sudah memasuki masa sekolah. Gejala yang pertama adalah perkembangan terhadap kemampuan bicara mereka itu akan lebih lambat dibandingkan anak seusianya. Lalu mereka kesulitan dalam mengingat dan juga mempelajari nama serta bunyi abjad. Lalu anak yang disleksia ini sering menulis secara terbalik, misalnya kata ikan, mereka menulisnya dengan kina. Untuk mengetahui apakah anak tersebut mengidap disleksia ataupun tidak, perlu diagnosis yang dilakukan oleh tenaga profesional dengan cara wawancara medis ataupun tes kemampuan bicara. Hal yang bisa dilakukan sebagai seorang guru jika terdapat anak yang mengidap disleksia adalah pertama, tentunya berkonsultasi dengan orang tua, dan juga sebagai guru itu harus mengetahui kebutuhan dari anak tersebut apa. Lalu menerapkan pembelajaran yang melibatkan multisensori, dan juga pembelajaran ini harus dilakukan dari yang mudah terlebih dahulu dan juga dilakukan secara teratur dan rutin. Kesulitan yang kedua adalah diskalkulia. Diskalkulia adalah ketidakmampuan belajar yang disebabkan oleh kesulitan dalam berhitung dan memahami konsep matematika dasar, seperti nilai, waktu, penjumlahan, menghafal tanggal, dan sistem penomoran. Diskalkulia ini banyak terjadi pada anak yang mengidap ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, sebenarnya anak yang mengalami kesulitan dalam matematika itu tidak semuanya diskalkulia, perlu adanya serangkaian tes yang dilakukan untuk dapat mendiagnosis apakah anak tersebut mengidap diskalkulia ataupun tidak. Ini merupakan gambaran dari diskalkulia. Dan hal yang perlu dilakukan oleh seorang guru untuk mengatasi masalah ini adalah berkonsultasi dengan orang tua anak, lalu menerapkan pembelajaran dengan menggunakan musik, gambar, grafik, ataupun kata-kata untuk membantu anak untuk memahami matematika dasar tersebut, lalu mengajari anak dengan rutin dan juga teratur. Selanjutnya adalah disgrafia. Disgrafia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan menulis dan mengeja. Gangguan ini ditandai dengan tulisan siswa yang berantakan, biasanya tidak hanya berantakan saja, tetapi juga tidak terbaca. Bahkan siswa tersebut tidak dapat membaca tulisan tangan mereka sendiri. Anak biasanya kesulitan mengatur margin atau jarak antar kata dan kalimat dalam menulis. Lalu mereka sering menghapus tulisan secara berulang-ulang dan juga cenderung menulis dengan lambat. Dan ini merupakan contoh dari tulisan anak yang mengidap disgrafia. Dan hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru jika terdapat peserta didik yang mengalami disgrafia adalah yang pertama, tentunya berkomunikasi dengan orang tua peserta didik tersebut untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik, lalu memberikan dukungan serta motivasi. Selanjutnya adalah melakukan penanasan sebelum menulis dan juga ketika pembelajaran menggunakan media multisensori.
Seseorang yang mengidap disleksia, diskalkulia, dan disgrafia bukan berarti tidak bisa berprestasi. Contohnya adalah Maulidin Taufik. Dia sukses memproduksi diorama. Maulidin Taufik mampu dan mau untuk mengasah kemampuannya di tengah keterbatasan yang dia miliki sehingga dia dapat berprestasi. Itulah dia kesulitan-kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.